Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome to my YouTube channel. Di sini kita bakal menganalisis dari buku Perilaku Konsumen. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Satya Rosida. Nama saya Mutiara Salma. Tonton sampai habis ya. Yuk kita lihat sampai akhir videonya. Ti, kenapa? Ini nih, aku lagi baca buku Perilaku Konsumen. Terus aku nggak ngerti ya. Bab 1, iya yang bab 8 gitu. Aku belum baca soalnya. Oh alah, itu. Nih, aku jelasin ya. Jadi di konsep pemasaran itu kan ada asumsi pokok ya. Asumsi pokok itu bahwasannya untuk sukses perusahaan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan target. Jadi lebih ke pesaing gitu. Pesaingnya jadi lebih baik. Nah, ya jadi kalau misalnya buat bab 2-nya, di sini kan ada rancangan ya metode penelitian kuantitatif. Itu ada penelitian observasi, terus ada eksperimentasi, terus ada survei, instrumen pengumpulan data, serta daftar pertanyaan. Jadi buat segmentasi demografis itu ada karakteristik demografis, terus ada usia sama gender. Nah kalau misalnya untuk bab 4-nya, itu kan ada pemicu berbagai motif. Nah kamu paham nggak itu ada berapa? Nggak tahu nih, kan aku belum baca, aku belum baca. Oh ya udah, jadi ini teh ada pemicu psikologis, terus ada pemicu emosional, terus pemicu kesadaran, sama pemicu lingkungan. Nah jadi ada berapa coba? Ada 4. Oh ada 4. Terus ada bab 5 ya, bab 5 itu kan kepribadian dan perilaku konsumen. Nah itu ada teori ya, teori dari dua teori itu, ada teori Freud sama teori Neo Freud. Nah kalau teori Freud itu lebih ke id, superego dan ego. Nah sedangkan untuk teori Neo Freud lebih ke sifat. Oh gitu. Iya sih. Nah apa tuh? Tadi ada pembelajaran konsumen, jadi ada kayak motivasi, terus ada isyarat, respon sama penguatan. Dan terakhir buat di bab 8 ada model sikap 3 komponen, terdiri dari 3 bagian, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Nah, dari ketiga ini kamu tahu nggak perbedaannya apa? Apa sih mas? Nah, komponen kognitif itu lebih ke pengetahuan dan persepsi konsumen. Nah, sedangkan untuk komponen afektif lebih memfokuskan pada emosi atau perasaan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Oh gitu. Nah, jadi yang buat ketiganya dari komponen itu ada komponen itu. Nah, buat komponen konatifnya itu ada berhubungan dengan kemungkinan bahwa konsumen akan bertindak dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Jadi itu Ti. Nah, Ya aku sekarang paham Mut, dari bab 1 sampai bab 8 ya. nah, buat bab 9 sampai bab 16 ini gimana tuh? Aku belum paham. Nah kalau itu aku udah pernah nih Mut buat kerja kelompok waktu itu. Jadi aku udah agak paham tentang bab 9 sampai bab terakhir. Nih, jadi bab 9 itu kan berjudul komunikasi dan perilaku konsumen. Nah, di situ ada komponen komunikasinya, ada pengiriman, penerima, medium, pesan, dan umpan balik. Nah, ada juga proses komunikasinya, ada pemrakasa pesan atau sumber, terus ada juga kredibilitas. Kredibilitas ini ada 5 mod. Kamu udah tahu belum apa? Belum. Nah, kredibilitas ini ada kredibilitas sumber, ada kredibilitas sumber informal, terus ada juga sumber formal, terus juru bicara dan pendukung, dan pesan. Nah, untuk bab selanjutnya nih, kamu bisa lihat juga nih di buku, buka deh halaman 224. Di sana ngejelasin kelompok rujukan konsumen merupakan kelompok yang bertindak sebagai kerangka rujukan bagi para individu dalam berbagai keputusan membeli. Contohnya nih, ada kelompok rujukan meliputi 1 kelompok persahabatan, 2 kelompok belanja, 3 kelompok kerja, 4 kelompok atau masyarakat maya, dan yang kelima ada kelompok aksi konsumen. Oh gitu. Iya, jadi bagi kebanyakan konsumen, keluarga merupakan kelompok rujukan yang utama untuk berbagai sikap dan perilaku. Keluarga merupakan pasar target utama bagi kebanyakan produk yang dikategorikan sebuah produk itu. Nah, para anggota suatu keluarga memikul peran khusus dalam menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari. Pasti kan kalau peran keluarga kan mereka masing-masing berbeda kan. Nah, otomatis kebutuhan mereka juga berbeda dong. Dan target pemasaran juga sejalan dengan apa yang dibutuhkan sama keluarga masing-masing. Oh gitu. Iya, jadi untuk nih bab selanjutnya ada bab 11. Kamu bisa baca. Di situ ada ukuran kelas sosial berkaitan dengan penggolongan. Lagi-lagi di sini ngejelasin tentang penggolongan juga nih. Ada individu ke dalam berbagai kelompok kelas sosial. Pengelompokan ini sangat berharga bagi para pemasar yang menggunakan klasifikasi sosial sebagai alat yang efektif untuk mengenali dan membagi pasar-pasar yang ditargetkan. Ada 3 metode nih. Apa tuh? Pokok untuk mengukur kelas sosial ada ukuran subjektif, ukuran reputasi, dan ukuran objektif. Nah, ada 3 dari apa tadi? Dari 3 metode pokok untuk mengukur kelas sosial. Lalu di sini juga ngejelasin nih struktur kelas bervariasi dari sistem 2 kelas sampai 9 kelas. Sistem klasifikasi ini yang sering digunakan terdiri dari 6 kelas, yaitu atas-atas, atas-bawah, menengah-atas, menengah-bawah, bawah-atas, dan bawah-bawah. Profil semua kelas ini menunjukkan bahwa perbedaan kelas sosial ekonomi antar berbagai kelas yang tercermin dalam pembedaan sikap. Jadi, pembedaan sikap ini juga termasuk terpenting dalam pengelompokan ini. Nah, untuk bab yang 12 nih,
kamu juga bisa baca. Di situ ada studi mengenai budaya, merupakan studi mengenai segala aspek dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai bahasa, pengetahuan, hukum, dan kebiasaan yang memberikan karakter dari kepribadian yang berbeda kepada masyarakat tersebut dalam konteks perilaku konsumen. Lagi-lagi budaya mendefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari dan membantu mengatur perilaku konsumen para anggota suatu masyarakat tertentu. Kepercayaan dan nilai-nilai merupakan pedoman bagi perilaku konsumen, kebiasaan merupakan cara yang lazim dan diterima dalam berperilaku. Budaya juga bersifat dinamis nih, Mut. Nah, iya. Untuk bab yang ke-13, ada sub budaya kebangsaan, ada sub budaya Spanyol, terus ada juga tentang sub budaya agama nih, konsumen lanjut usia. Nah, mendefinisikan lanjut usia pada konsumen lanjut usia. Penelitian ini mengemukakan bahwa persepsi orang mengenai umur mereka lebih penting dari menentukan perilaku ketimbang umur kronologis mereka. Nah, bagi pasar kaum lanjut usia, misalnya nih, dari kita nih, misalnya usia, kita kan belasan nih pasti. Ya kita keperluannya berbeda dengan yang lanjut usia, terus dengan yang wanita berkarir, karena di sini juga ngejelasin ada membagi pasar sebagai wanita bekerja. Perbedaan wanita bekerja sama wanita yang tidak bekerja, bedanya gini. Kalau wanita bekerja itu mereka lebih sering memfokuskan diri untuk berbelanja di online ketimbang berbelanja langsung. Kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga biasa, kita biasanya bisa nih mempunyai waktu senggang untuk pergi berbelanja ke pasar, ke warung yang terdekat di kampung atau yang di komplek, itu bisa. Tapi untuk yang mereka bekerja, mereka tuh kesulitan untuk mendapat waktu itu karena mereka sibuk batasan waktu. Nah, sibuk dengan pekerjaannya. Maka mereka itu mengeluarkan online itu sebagai cara dia untuk melepaskan waktu senggang juga dalam berbelanja. Nah, di sini juga ada interaksi subbudaya. Apa sih subbudaya itu? Kamu tahu nggak subbudaya apa? Subbudaya apa ya bedanya? Nah, di sini itu subbudaya adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai sebuah segmen yang dapat dikenali dalam suatu masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Terus subbudaya berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang relevan dari para konsumen yang ditargetkan. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya di bab kamu tinggal baca. Nah, di sini ada bagi beberapa pemasaran internasional kultural merupakan proses rangkap dua. Pertama, para pemasar harus mempelajari segala sesuatunya yang berkaitan dengan produk dan kategori. Nah, di sini juga ada mereka melakukan berbagai hal agar dapat menggunakan produk baru tersebut. Semakin berapa pemasaran internasional, akulturasi merupakan proses rangkap dua. Kamu bisa deh baca selanjutnya di sana. Seru kok soalnya bab ini ngebahasnya. Nah, terus di situ juga aku ngejelasin nih. Pertama, para pemasar harus mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dari kategori produk di dalam masyarakat mereka, rencana untuk memasarkan produknya. Kemudian mereka harus membujuk para anggota masyarakat tersebut untuk menghentikan cara-caranya. Nah, semakin banyak persamaan sebuah pasar luar negeri yang ditargetkan dengan pasar di negara pemasar, semakin mudah proses akulturasi dilakukan. Sebaliknya juga, bab 15 juga ada nih tentang kepemimpinan pendapat adalah proses di mana seseorang secara informal mempengaruhi beberapa tindakan atau sikap orang lain. Jadi di bab ini tuh mereka lebih ngejelasin tentang apa sih itu kepemimpinan. Nah, untuk di bab selanjutnya nih, di bab terakhir, ada keputusan konsumen untuk membeli atau membeli suatu produk atau jasa merupakan saat yang penting bagi kebanyakan pemasar. Nah, keputusan ini biasanya menggunakan suatu strategi pemasaran telah cukup yang bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan. Jadi wacana-wacana mereka lah untuk menilai sebuah keputusan konsumen. Nah, pemasaran berdasarkan hubungan mempengaruhi keputusan konsumen dan kepuasan konsumsi mereka. Nah, dari situ kamu udah jelas banget. Jelas banget sih. Jadi aku tuh lebih ngerti. Jadi dari buku perilaku konsumen itu dari satu bab sampai terakhir. Nah, di situ juga berarti pas kamu udah ngejelasin bab 1 sampai bab 8, di situ aku ngejelasin bab 9 sampai bab 16. Jadi, udah satu buku nih kita analisis dan ngejelasin semua penjelasan materi yang udah kita analisis. Yeay! Nah, itu penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.